Assalamualaikum sahabat muslim. Di video kali ini, Jihan akan membahas tentang salah seorang wanita yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Ia adalah ibu dari manusia. Siapakah dia? Hawa. Di dalam Al-Quran berkali-kali disebutkan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran tidak ada namanya Hawa, tapi disebutkan kata zaujuka. Menurut para mufassir, ia adalah istri dari Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian diketahui namanya adalah Hawa, wanita pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kisah tentang Nabi Adam dan istrinya, pasti ada juga kaitannya dengan musuh utama manusia. Siapa lagi? Yaitu iblis, yang selalu menggoda manusia, karena iblis pula lah Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Kata zaujuka menunjukkan istri Nabi Adam alaihissalam tercantum di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 35, surat Al-A'raf ayat 19, dan di surah Thaha ayat 117, yang artinya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi, janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan karena Al-Quran dan hadis tidak menerangkannya. Adapun yang menamakan pohon kuldi sebagaimana tersebut dalam surah Thaha ayat 120 itu adalah setan. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka. Al-Quran Surah Thaha ayat 117. 3 ayat di atas menunjukkan adanya perintah dan larangan kepada Nabi Adam dan juga kepada istrinya. Adapun larangan itu jika dilanggar akan mengakibatkan mereka termasuk kepada orang-orang yang zalim atau orang yang celaka. Kisah tentang asal-usul Nabi Adam sudah sangat jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Sementara kisah tentang asal-usul Hawa, istri dari Nabi Adam, tidak dikisahkan secara rinci, sehingga menimbulkan banyak pendapat. Namun, yang jelas mereka berdua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui proses kedua orang tua sebagaimana layaknya manusia sekarang. Dalam Atsar, perkataan atau perbuatan sahabat atau tabi'in ini disebutkan tentang asal penciptaan Hawa. Dari Ibnu Mas'ud dan dari Anas, dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iblis dikeluarkan dari surga ketika dilaknat, dan Adam ditempatkan di surga. Adam berjalan sendirian di dalam surga, tidak memiliki istri untuk menenangkan diri kepadanya. Adam pun tertidur sebentar, kemudian bangun. Ketika di sisi kepalanya ada seorang wanita yang duduk, yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya. Adam bertanya kepadanya, siapa kamu? Dia menjawab, perempuan, istri. Adam bertanya lagi, mengapa kamu diciptakan? Dia menjawab, agar kamu menenangkan diri kepadaku. Malaikat bertanya kepada Adam, siapa namanya wahai Adam? Adam menjawab, Hawa.
malaikat bertanya lagi, "Mengapa dia diberi nama Hawa?" Adam menjawab, "Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai." Dari atsar di atas menunjukkan bahwa Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Hadis ini juga diperkuat bahwa wanita pertama yang diciptakan dari tulang rusuk meskipun sebagai perumpamaan sifat wanita yang sulit diperbaiki kecuali dengan cara yang khusus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah nasihat kepada para wanita, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya yang paling bengkok pada tulang rusuk itu adalah yang paling atas. Jika kamu meluruskannya dengan paksa, maka akan bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya, maka dia akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berilah nasihat kepada para wanita." Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa asal diciptakannya wanita adalah dari tulang rusuk. Kemudian dijelaskan juga bahwa wanita diibaratkan seperti tulang rusuk yang bengkok, terutama pada bagian yang paling atas. Jika tulang rusuk itu diluruskan dengan cara yang kasar dan memaksa, dia akan patah. Begitu juga wanita. Jika dinasihati dan diingatkan dengan cara yang kasar, dia akan marah dan tidak bisa menerima nasihat itu. Namun, jika dibiarkan dalam kemaksiatan, dia tidak akan berubah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menasihati wanita. Adam dan Hawa hidup dengan penuh kebahagiaan di surga. Mereka bisa mengkonsumsi makanan dan minuman apa saja sesuka hatinya. Mereka di surga tidak akan kelaparan, kehausan, dan mereka tidak akan telanjang. Hanya saja, Allah memuji mereka dengan melarang satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasakan dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari." Al-Quran Surah Thaha ayat 118-119. Para mufassir berbeda pendapat mengenai nama pohon yang dilarang oleh Allah. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa namanya adalah Zunbulah. Ada juga yang menyebutkannya zaitun, dan ada yang menamakannya Nahlah. Bahkan ada juga yang mengatakan itu adalah Hud, sebagaimana nama yang diberikan syaitan. Iblis yang dari awal diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam menolaknya. Sejak saat itu, Iblis menyatakan permusuhan kepada Adam dan anak keturunannya. Iblis merasa iri dan dengki melihat kebahagiaan Adam dan Hawa. Oleh karena itu, Iblis mencari akal dan berpikir, bagaimana cara menjerumuskan Adam dan Hawa dalam perbuatan dosa yang akan menyebabkan Allah murka kepada mereka sehingga dikeluarkan dari surga. Iblis mencari titik lemah Adam dan Hawa yang dapat membantunya untuk mewujudkan niatnya. Lalu, Iblis menemukan kelemahan mereka. Iblis pun mengetahui bahwa Adam dan Hawa merasa nikmat dan bahagia tinggal di surga, dan mereka ingin tinggal selama-lamanya di surga tanpa batas akhir. Iblis mulai membisikkan kepada Adam dan Hawa sebuah cara agar mereka bisa tetap abadi di dalam surga, yaitu memakan satu pohon yang ada di sana. Adapun Adam dan Hawa lupa bahwa Allah telah melarang mereka memakan pohon itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Al-Quran Surah Thaha ayat 120.
Pohon itu dinamakan Syajaratul Khuldi atau pohon keabadian. Menurut setan, orang yang memakan buahnya akan kekal dan tidak akan mati. Adapun pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan karena Al-Quran dan hadis tidak menerangkannya. Ketika Adam dan Hawa tidak percaya dengan bujuk rayu iblis, dia terus berusaha dan meyakinkan mereka dengan bersumpah kepada keduanya bahwa apa yang dia katakan itu benar. Dengan memakan buah dari pohon itu, mereka berdua akan abadi di surga. Allah menerangkan dalam Al-Quran. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 20-21. Nabi Adam dan Hawa tertipu oleh tipuan setan. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah murka kepada keduanya sehingga mereka dikeluarkan dari surga. Iblis pun senang karena berhasil menipu mereka, sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berikut. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakannya bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 22. Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah didurhakakanlah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Al-Quran Surah Thaha ayat 121. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan durhaka di sini adalah melanggar larangan Allah karena lupa, dengan tidak sengaja, sebagaimana disebutkan ayat tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan sesat adalah mengikuti apa yang dibisikkan setan. Adapun kesalahan Adam alaihissalam, meskipun tidak begitu besar menurut ukuran manusia biasa, sudah dinamai durhaka dan sesat. Sebab martabat Adam alaihissalam sangatlah tinggi dan menjadi tauladan bagi orang besar dan para pemimpin agar menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang meskipun kecil atau dianggap sepele. Setelah peristiwa itu, Allah memerintahkan Adam dan Hawa serta iblis untuk turun ke bumi, memulai hidup baru. Itulah takdir yang telah ditetapkan Allah, bahwa manusia harus hidup di bumi dan disertai setan yang selalu menggoda dan menyesatkan manusia dari petunjuk Allah. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah menjelaskan dalam ayat-ayat berikut ini. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 38. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula lah kamu akan dibangkitkan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 24-25. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjuk-petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh
dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat." Al-Quran Surah Thaha ayat 123 sampai 125. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, ketika Allah memerintahkan Adam dan Hawa serta iblis selalu diikuti dengan kalimat, "Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan sesat dan celaka." Maka kita tidak boleh takut terhadap setan dan kawan-kawannya yang sudah ditetapkan Allah sebagai musuh bagi manusia. Namun, kita harus memposisikan setan pada tempatnya, yaitu musuh manusia yang selamanya tidak akan pernah menjadi teman. Menurut para mufassir, kata wala khaufun dan la yudbilu kaitannya dengan akhirat. Sedangkan kata yahzanun dan yashqa berkaitan dengan dunia. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa orang yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan takut dan khawatir dengan urusan akhirat yang diawali dengan kematian dan diakhiri dengan masuknya ia ke dalam surga. Di samping itu, dia tidak takut dan khawatir dengan urusan dunia, karena Allah akan mencukupkan untuk diri dan keluarganya. Nabi dan Rasul diutus Allah untuk menjelaskan petunjuknya di muka bumi ini. Oleh karena itu, barang siapa yang mengikuti petunjuk lewat Nabi dan Rasul yang diutusnya, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Adam dan Hawa adalah yang pertama, setan sejak awal telah ditetapkan oleh Allah sebagai musuh manusia. Oleh karena itu, seorang hamba Allah jangan pernah berteman dengan setan, apalagi meminta pertolongan kepadanya. Yang kedua, apabila melakukan kesalahan atau dosa, hendaklah bersegera memohon ampun kepada Allah, kemudian memperbaiki diri. Yang ketiga, memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kesalahan sesuai dengan tingkat kesalahannya setelah dimaafkan, sebab Allah telah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga sebagai hukuman dari kesalahannya, yaitu memakan buah terlarang, meskipun Allah telah mengampuni dosa keduanya. Jadi, kita harus berpegang teguh pada petunjuk Allah agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Setelah pakaian Adam dan Hawa terlepas dari badannya dan auratnya kelihatan, mereka baru menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh bujuk rayu iblis untuk melanggar larangan Allah. Kemudian, mereka bertaubat kepada Allah atas kesalahan dan kelalaian mereka, sebagaimana ayat yang tercantum di bawah ini. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Kemudian, Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Al-Quran Surah Thaha ayat 122.